Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang Maha Esa yang sudah mempertemukan kita kembali di malam hari ini dalam suasana yang sangat luar biasa. Setelah kurang lebih sebulan lamanya kita libur Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa sama-sama di room ini dalam kegiatan Sadar Igi, Sarasihan dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia edisi ke-213. Malam ini perkenalkan saya Herlina Ohi dari Gorontalo akan membersamai Bapak Ibu sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber hebat kita. Beliau adalah Bapak Tri Septianto, seorang praktisi teknologi pendidikan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya akan bacakan dulu CV beliau. Nama lengkap Bapak Tri Septianto, beliau adalah praktisi teknologi pendidikan. Pendidikan beliau strata 1, itu dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Kemudian beliau sudah S2 dari 2016 sampai 2018 di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, jurusan Teknik Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengalaman beliau ini sudah sangat banyak sekali, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2022 saat ini. Dari tahun 2011 beliau sudah magang pada bagian riset and development dengan tugas mengembangkan media pembelajaran berbasis mobile di Siamolek, Jakarta. Kemudian pada tahun 2012 hingga sekarang beliau itu sebagai pembuat aplikasi media pembelajaran berbasis mobile, web, dan desktop. Berikut pada tahun 2012 sampai dengan sekarang, beliau sebagai fasilitator pelatihan pemateri pemanfaatan teknologi informasi dan pendidikan. Kemudian tahun 2012 hingga 2014, beliau sebagai staf IT pada SMK Negeri 6 Surabaya, bidang teknisi dan penanggung jawab IT di sekolah. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan sekarang juga beliau sebagai guru pengampu jurusan multimedia pada SMK Wahid Hasyim 2 Surabaya dan SMK Giki 1 Surabaya. Berikut tahun 2019 hingga 2022 beliau dosen pada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, dosen teknik informatika pada Fakultas Ilmu Komputer. Yang terakhir Bapak Ibu, saat ini tahun 2022 beliau juga sebagai dosen pada Politeknik Negeri Madiun. Beliau adalah dosen komputer akuntansi. Nah, di bidang organisasi Bapak Ibu, beliau ini dari 2016 hingga sekarang itu sebagai pengurus inti pada Ikatan Guru Indonesia Kota Surabaya di bidang informasi dan publikasi dan media publikasi. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2021 beliau itu sebagai Google Educator Group Kota Surabaya. 2017 hingga sekarang beliau sebagai perbantuan tim IT pada LP Ma'arif NU Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2020 hingga sekarang beliau sebagai pengurus inti pengembangan SDM bidang kompetensi dosen dan mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama. Berikut untuk kompetensi, beliau ini Bapak Tri Septianto tersertifikasi kompetensi bidang spreadsheet. Kemudian beliau juga adalah asesor kompetensi BNSP, tersertifikasi profesi Junior Office Operator, Practical Office Advanced, kemudian Junior Mobile Programmer, Programming Technical Support, Junior Networking, Graphic Design, Infografik, dan Junior Multimedia. Ya, sangat banyak sekali Bapak Ibu dari sisi pengalaman dan kompetensi beliau. Beliau masih sangat muda sekali, tapi kompetensinya sudah sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang ingin menghubungi beliau bisa ke kontak 62896 7845 2834 atau melalui email septianto3@gmail.com.
Baik Bapak Ibu, itulah eh, CV dari narasumber hebat kita. Sangat panjang sekali Bapak Ibu dan ini merupakan satu penghargaan untuk kita semua. Beliau malam hari ini bisa bersama-sama dengan kita akan memaparkan satu materi yang berhubungan erat dengan pekerjaan kita setiap hari di sekolah, yaitu tentang mengolah nilai remedi secara otomatis. Nah, seperti apa cara mengolah nilai remedi secara otomatis itu Bapak Ibu? Kita akan dengarkan secara langsung pemaparan dari beliau. Dan nanti setelah pemaparan materi selesai, kita akan sama-sama berdiskusi dengan beliau. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Tri Septianto. Silakan Bapak. Oke, Bu, terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya singkat saja ya Bapak Ibu. Materi yang akan saya tampilkan sebenarnya sudah pernah saya tulis, sudah saya share juga ke beberapa grup Telegram, baik grup VA juga. Nah, adapun materinya kita sesuai judul yaitu pengelolaan nilai remedi secara otomatis. Hal ini kenapa kok perlu saya sampaikan karena memang insya Allah mempermudah Bapak Ibu dalam menilai. Kadang kan kita di suatu kondisi itu kan mengadakan ujian, setelah mengadakan ujian ternyata anak-anak nilainya belum memuaskan, dan kita kan harus melakukan ujian ulang atau perbaikan lagi. Nah, terkadang di suatu kondisi juga kita dituntut untuk cepat. Nah, kecepatan itu kalau tidak terukur, kasihan anak-anak yang memang apa ya nilainya itu tinggi, tapi ternyata kenyataan di lapangan kita terkadang melakukan optimalisasi nilai itu berdasarkan range. Contoh, 0 sampai 50 nanti jadi berapa, 51 sampai 60 nanti jadi berapa, 61 sampai 70 jadi berapa, 71 sampai 80 nanti jadi berapa. Nah, itu kan antara 71 dan 80 kan sebenarnya kan range-nya kan beda Bapak Ibu. Makanya ini pada malam ini saya mencoba mengenalkan salah satu rumus. Sebenarnya rumus ini disebut juga normalisasi min-max, di mana melakukan sebuah normalisasi suatu range nilai berdasarkan nilai minimal dan maksimal. Kenapa kok ini saya kenalkan? Karena tujuannya biar kita adil dalam memberi nilai, walaupun kalau misal ada pertanyaan, tidak akan sama aja Pak itu ngakali nilai. Ya memang paling tidak kita adil secara rumus, secara sistem ke peserta didik kita. Jadi nanti ketika ada anak nilainya 68, ada anak yang nilainya 75, ketika kita main range nilai 60 sampai 70 itu berapa, terus 71 sampai 80 itu berapa, nanti tetap kita apa ya bisa adil dalam memberikan penilaian. Dan ini harapannya kita kan nanti rencananya ya sekarang kan sudah mulai sosialisasi tentang eh, ini ya kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kalau saya biasa menyimak tentang penjelasan kurikulum Merdeka oleh suatu narasumber yang senior saya, menurut saya ini juga nanti akan sangat terbantu apa ya bisa digunakan sekali dalam mengimplementasikan penilaian ke peserta didik ketika saat kita menjalankan kurikulum Merdeka pada kalau memang tahun 2024 nanti itu digalakan nasional. Jadi paling enggak aplikasi ini atau rumus ini bisa kita terapkan, bisa mempermudah proses kita dalam memberikan penilaian, Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, saya akan share screen. Nah, sebenarnya saya sudah menuliskan ini Bapak Ibu di blog saya tentang tutorialnya. Nah, untuk secara teori, tadi sudah saya jelaskan bahwa rumus yang digunakan adalah normalisasi min-max, atau kalau dalam statistika ini namanya interpolation normalization. Nah, jadi memang ini menggunakan nilai terendah dan nilai tertinggi sebagai acuan untuk melakukan normalisasi. Rumusnya sudah ada di sini Bapak Ibu, sudah saya tuliskan. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai. Nah,
Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini range nilai. Anggap aja ini nilainya anak-anak. Nilainya ada 60, 88, 50, 40, 30, 70. Di mana nilai minnya kan 30 ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan max-nya 88. Nilai tertinggi yang lama ini kan nilai lama. Nah, 88. Kita mau melakukan remedi Bapak Ibu. Kita melakukan remedi. Saya kepengen punya ketentuan, misal saya gunakan 0 sebagai min baru, 10 sebagai max lama. Jadi nilai 60 akan berubah jadi 5,2, nilai 88 karena maksimalnya 10, terus ini juga 88, berarti ini 10. Misal nilai 50 jadi 3,4, nilai 40 jadi 1,7, nilai 30 yaitu 0 karena kita sudah menentukan bahwa nilai min baru itu 0, nilai 70 itu berarti 6,9. Nah, rumus ini pun bisa kita terapkan Bapak Ibu ketika kita dulu kan pernah kita sempat kembali menggunakan nilai rapot yang indeksnya itu 0 sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang kan kembali lagi ke 0 sampai 100. Nah, sebenarnya dari dulu saya menerapkan normalisasi ini ketika 0 sampai 100 diubah jadi 0 sampai 4, itu ya sangat mudah sekali, tinggal drag and drop sesuai rumus ini Bapak Ibu. Nah, enaknya Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sudah saya kasih tutorial di blog saya, bisa diakses cara membeli seperti judulnya di sini, cara memberi nilai remedi otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja spreadsheet-nya di sini. Ini bisa di-download Bapak Ibu, klik aja file, download. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu sudah. Jadi di sini saya gunakan template yaitu 40 siswa Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, nilai terendah dari 40 siswa ini yaitu 45. Nah, ini sebenarnya sudah otomatis Bapak Ibu. Ini sudah saya pakai rumus. Jadi ini sampai sini, ini sampai ke bawah sini, ini sudah mendapatkan nilai minimal lama. Sedangkan maksimal lamanya juga pakai rumus Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu dengan aplikasi saya ini, Bapak Ibu tinggal kopas. Misal kalau memang Bapak Ibu perlu nama, kopas aja namanya siswanya di sini. Kemudian Bapak Ibu nilai ujiannya misal kopas aja di sini, baru nanti Bapak Ibu tentukan min baru berapa, max baru berapa. Min baru itu mungkin paradigma kita seperti KKM. Kalau max baru, misal kalau 100 kan terlalu mencolok Bapak Ibu, masa nilai sempurna, padahal anak-anak itu mentok cuma dapat 88, kalau kita rubah jadi 100, itu ya juga menurut saya juga terlalu berlebihan, kita rubah jadi misal jadi 98 atau 95 lah, itu bisa mengikuti. Nah, misal saya coba demokan ya Bapak Ibu ya. Misal di sini saya coba stop screen, bentar. Saya share screen lagi pakai Excel saya yang sudah saya download. Anggap aja ini saya sudah download Bapak Ibu. Ya, saya sudah download. Di sini siswa, anggap ada Adi, terus Ani, misal Budi, misal Ari, Andi, Asma, misal. Saya punya 5 murid, Bapak Ibu ya. Saya punya 5 murid. Nah, di sini nilai ujiannya saya rubahlah. Ini 56, ini 45, ini 14. Misal ini 76, misal ini 80 misal. Nah, terus Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bingung, misal Bapak Ibu muridnya cuma sampai 36 ya, cuma sampai 36 ya. Atau cuma sampai 5 seperti saya. Ya hapus aja ini Bapak Ibu. Ini bisa cukup dihapus. Ini bisa diklik kanan, pilih clear contents. Nah, nanti kan sisanya kan 5 orang. Muridnya kan 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini enggak usah diganti pun enggak masalah Bapak Ibu, karena dia range-nya itu sampai bawah. Jadi secara otomatis meskipun ini tetap 5, tetap
dia akan nge-get sampai bawah, kecuali kalau ini ada data yang muridnya Bapak 5 ternyata nilainya 6, misal gini. Ini juga nanti akan mengganggu. Nah, ini kan otomatis ngitung dia. Jadi jangan, paling tidak kalau memang Bapak Ibu butuhnya 5, hapus aja yang 6 sampai 40. Nah, ini sudah otomatis Bapak Ibu. Di sini otomatis min lama sudah 14, max lama 80. Saya mau melakukan remedi Bapak Ibu. KKM saya misal 76. Ya, max barunya anggap aja anak-anak ini 80, paling tidak saya gunakan 86. Ini Bapak Ibu, saya klik 86, otomatis nilai remedi ini akan terganti otomatis. Jadi 14 jadi 76, 80 jadi 86, sisanya mengikuti. Tetap mungkin dirasa, loh Pak, tetap aja toh, 14 sama 45 itu kan jauh. Ya, memang Bapak Ibu, tapi kita kan dalam tanda kutip sebagai seorang pengajar, paling tidak kita tanda kutip menolong anak-anak, tapi berusaha adil, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau Bapak Ibu pasti akan ada suatu kondisi ketika, mohon maaf ya Bapak, ketika Bapak Ibu ngajar, anak-anak itu ketika ulangan, di remedi pun kadang hasilnya sama, bahkan lebih lebih buruk daripada hasil ulangannya. Itu sering kali kita hadapi seperti itu, makanya menurut saya rumus ini insya Allah bermanfaat Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya demokan, misal saya punya 10 data, ya kita tinggal ketikkan aja Bapak Ibu. 9, 10 gini, misal ini saya kopas gini, namanya sama semua, anggap aja ini biar nggak bingung, adi 1, adi 2, adi 4, adi 5. Nah, di sini Bapak Ibu, misal nilai ujiannya saya buat 65, saya isi lagi, ternyata di sini 34, ternyata di sini ketemu 78 misal, terus di sini ketemu 36, terus di sini ketemu 18 misal. Nah, otomatis nilai remedi akan terhitung secara otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menentukan yang hijaunya aja. Ini sudah by rumus. Kalau ini dilihat Bapak Ibu, rumusnya sampai bawah, sampai sel 41, C41. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pak, kalau ini dibuat satu sekolah, gampang Bapak Ibu. Tinggal ininya diperbanyak aja. Jadi rumusnya ini ditarik, misal kebutuhannya sampai, ini kan C41 itu kan 40 orang. Jadi kalau Bapak Ibu perlu, mohon maaf ya, perlu 250, berarti 251. Nanti ini juga akan panjang Bapak Ibu. Kalau ini saya lihat rumusnya, otomatis juga akan sebanyak 250 orang. Begitu juga sebelahnya Bapak Ibu. Jadi yang di set cuman ini, kalau memang muridnya banyak, sama ini juga, giliran ini tinggal mengikuti drag drop aja Bapak Ibu, sampai sesuai kebutuhan. Nah, karena rumusnya ini sudah saya kunci berdasarkan ini, jadi ini tidak akan berubah Bapak Ibu. Rumusnya ini akan menilai otomatis berdasarkan nilai ini. Jadi ini sudah saya absolutkan. Jadi intinya di sini saya memberikan pelatihan, saya memberikan solusi, dan saya membuatkan aplikasinya untuk Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Misal kalau aplikasinya aja ini Bapak Ibu, misal Bapak Ibu punya template lain, kan nilainya kan cukup aja, nama itu dikopas, nilai remedinya tinggal dikopas. Iya. Misal ini kan nilai jadi. Misal saya punya file baru, misal ini formatnya Bapak Ibu di sekolah, ya tinggal kopas aja by value. Ini juga nilainya, klik copy aja, copy, pindahkan, klik by value, otomatis akan berubah. Otomatis ini sesuai akan otomatis berubah sesuai dengan nilai yang telah Bapak Ibu lakukan
remedi secara otomatis. Karena tetap mungkin Bapak Ibu punya format di masing-masing sekolah kan bisa berbeda-beda. Jadi caranya ya ini diambil nama-namanya, terus ini nilai-nilainya seperti itu, terus dikopaskan aja ke formatnya Bapak Ibu seperti itu. Oke Bapak Ibu, sebenarnya materi saya sangat simpel, tidak terlalu butuh waktu banyak. Seandainya Bapak Ibu kepingin sharing atau menanyakan ini, saya persilakan. Jadi sekalipun nanti tidak sampai jam 9, ya tidak apa-apa, karena memang saya rasa memang materi saya itu singkat banget. Tapi insya Allah bermanfaat lah bagi Bapak Ibu. Modul sudah ada di website saya, triseptianto.my.id. Bapak Ibu tinggal cari aja min-max sama memberi nilai otomatis, gitu aja muncul kalau di search. Gitu aja, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya tunggu. Saya kembalikan lagi ke host, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Tri. Baik, di peserta kita sudah ada yang raise hand. Bapak Ismail Bahanan, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Pak Tri yang telah menyampaikan materi yang cukup membantu, terutama penilaian yang sering terjadi. Kita sudah membuat nilai minimal tapi tidak pernah tuntas, sehingga dengan menggunakan remedi kadang berulang terpaksa harus kita menggrade ya nilainya. Nah, untuk itu Pak Tri, bagaimana caranya setelah kita menggunakan aplikasi tersebut, kemudian nama dan nilai grade kita pasti di file lain, yaitu dengan pasti value, tapi nilainya itu kan tidak bulat lagi gitu Pak ya, tidak bulat lagi. Nah, sehingga kadang-kadang saat kita memasukkan di raport itu masih tidak bulat. Nah, mungkin ada rumus lagi yang agar tidak desimalnya berulang, tidak muncul lagi. Kemudian terkait jumlah soal, misalkan kita punya soal 25 pilihan ganda. Nah, itu tentunya kalau menggunakan grade tersebut, kalau dihitung benarnya, seharusnya di dalam soal, misalkan dari 25 soal itu, kalau misalkan benar 10, maka kalau dibuat rata kita akan memberikan skor 4 gitu ya, skor maksimal. Tapi akibatnya saat di grade itu kan kadang-kadang ekor atau angka benar 7, benar 8. Nah, dengan jumlah soal 25 seharusnya kan ekornya itu 0 atau 5 begitu Pak ya. Nah, mungkin perlu gambaran atau perlu solusi juga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pertanyaan memang kemarin sudah saya pikirkan Pak untuk hal itu. Memang ada beberapa hal, misal sebentar saya share screen, saya lupa. Ini Pak. Oke Pak, kalau untuk membulatkan ya cukup pakai sebenarnya cukup pakai punyanya Excel aja cukup. Jadi di sini kan ada ini Pak, decrease desimal itu kan bisa turun. Nah, kalau memang kemarin ada pertanyaan juga, kalau Pak gimana kalau ngatur nilainya itu seperti yang perkalian 4 atau gimana? Ya, saya rasa begini Pak, kalau kita mainnya, kalau bisa Pak, kalau saya pribadi, mainnya itu kalau memang benar Bapak sudah mendapatkan benar salahnya, bukan nilai totalnya, alangkah baiknya itu dipakai benar salahnya aja. Jadi nanti kita mengira-ngira ini nanti bakalan dilakukan menggunakan benar salah itu, misal benernya 7. Kalau dikali 4 kan 28. Nah, nanti benar salahnya ini yang istilahnya benernya ini, poin benernya ini yang kita grade. Nah, nanti pas kita grade, baru kita nanti kalikan 4 lagi. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa nilai, misal untuk mendapatkan nilai 78 itu, berarti 78 misal dibagi 4 itu berapa, atau misal 25 itu kan ceritanya kalau saya kepingin dapat nilai istilahnya kan per poin kan 4 ya Pak ya. Misal saya pakai
saya harus minimal benar, anggap aja 15 saja sudah 60 ya. Misal saya benar, anggap aja sekitar 18 lah, itu kan 72 misalnya. Nah, dari 18 itu, ya itunya aja yang di-grade, Pak. Nanti kita kalikan ke 4. Jadi nanti range-nya itu kita bulatkan, mungkin minimal nanti jadi 18, terus sisanya misal maksimal benernya itu 24, berarti 24 kan kalau kali 4 kan berarti 100 kurangi 4 ya 96. Nah, dan nanti mainnya Bapak Ibu, biasanya saya ya main bener salahnya itu. Jadi bukan nilai aslinya kalau memang sifatnya nilai-nilai khusus seperti itu. Tapi biasanya nilai kalau grid-grid seperti ini saya gunakan itu biasanya nilai akhir Bapak Ibu. Jadi ketika saya sudah mendapatkan nilai akhir, ternyata belum ketemu baiknya, saya pakai nilai ini seperti itu. Jadi memang ada apa ya? Kemarin juga pas saya pelatihan ada pertanyaan seperti ini juga ada. Tapi kemarin saya coba pakai benar salahnya itu aja digunakan, atau kalau memang tidak pakai improve lain yang mungkin Bapak Ibu apa ya bisa terapkan. Misal kalau kemarin juga saya kebetulan ada teman ini diimprove pakai ini if else. Jadi kalau ketemu 0, kalau di modulus 0 nanti dia ketemunya 0. Kalau nanti ada sisa 1 dia ditambah 2. Jadi nanti ketemunya hasilnya akan kalau enggak ditambah 0 ya ditambah 2 seperti itu. Itu memang improve, Pak. Tapi kalau ini memang untuk saat ini yang di rumus saya ini memang masih secara global dan memang ada kemungkinan-kemungkinan yang mohon maaf itu apa ya mungkin seperti koma, seperti nganu, memang kan yang namanya nilai kalau antara 78 dan 77 di sini aja sudah beda koma. Seperti itu. Memang ada sedikit apa ya sesuatu hal yang memang rumus ini adil, tapi memang dia itu merepet-merepet atau istilahnya selisih-selisih dalam koma. Memang seperti itu Pak sifatnya rumus ini. Makanya perlu ada apa ya, kita bagaimana lah kita menyikapi, misal kalau memang soalnya 25, saya pakai nilai benernya aja, itu yang biasanya saya kalikan Pak. Seperti itu. Memang banyak sih temuan-temuan teman-teman kan apa ya melakukan penelitian juga banyak macamnya. Misal kayak kemarin ada temuan Pak, seandainya nilainya yang ABC itu di total 80, ternyata esainya ketemunya 20. Gimana? Ya saya bilang aja, kalau memang bisa di-up di bener salahnya, lakukan di benernya aja Pak. Terus kemudian nanti untuk esainya itu Bapak Ibu juga bisa gunakan up-nya juga. Jadi nanti bisa ketemu 2 kali nge-up esai dan pilihan ganda, ataupun nanti secara nilai keseluruhan. Tapi rata-rata teman-teman wis tak pakai keseluruhan aja Mas. Soalnya lebih enak. Yang penting kan istilahnya antara nilai 75 dengan 80 itu jelas bedanya seperti itu. Begitu sih Pak. Memang pertanyaan seperti ini alhamdulillah banyak, dan memang apa ya memang banyak kasus sekali seperti itu, kasuistik. Tapi sebenarnya memang penekanannya antara nilai 75 dan 77 itu kalau dalam normalisasi itu harusnya beda seperti itu Pak. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan menarik Pak. Memang banyak pertanyaan seperti itu, dan memang saya harus tahu kondisinya seperti apa. Dan kalau Bapak tanya yang 25 itu, memang kalau saya rasa pakai nilai benernya aja. Jadi nanti kalau memang benernya ke up dengan pakai rumus ternyata tapi kalau bener itu mohon maaf Pak, kalau dibulatkan, kalau misal ini ya lah, misal nanti benernya 20,1 gitu aja, itu kan nanti tetap akan jadi 20. Nah, pakai
Jangan pakai nilai aslinya dulu, pakai nilai ininya aja, nilai pembulatan dari nilai skor benarnya. Dapat benar berapa sih anak itu, Pak? Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, atau sharing yang lain, silakan Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak Tri. Mari Bapak Ibu silakan. Menarik sekali ini Bapak Ibu karena ini berhubungan dengan pekerjaan kita di sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu raise hand untuk yang bertanya langsung dengan narasumber kita. Ayo Bapak Ibu, mari. Adakah yang mau berbagi tentang cara mengolah nilai remedi selain yang disampaikan oleh Pak Tri? Ataukah ingin bertanya tentang hal-hal lain berhubungan dengan remedial? Silakan Bapak Ibu. Ya, ini masalah angka ya Bapak Ibu. Kadangkala kita sudah mematok untuk KKM-nya di atas 75, tapi ternyata hasil dari anak-anak malah di bawah dari yang kita harapkan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Tri adalah salah satu solusi yang bisa kita tempuh daripada kita nanti selalu dihantui, oh ini adilkah tidak ini memberikan nilai seperti ini, karena kadangkala antara perbedaan nilai antara satu siswa dengan siswa lainnya itu lumayan jauh ya Pak Tri ya. Ada misalnya antara 20 dengan 30. Iya Ibu, benar. Betul. Dan itu pengalaman kita semua di sekolah Pak. Mari Bapak Ibu silakan berbagi. Bertanya lagi Bu ya? Ya silakan Bapak. Siapa? Kita diskusi silakan. Mungkin tadi terkait kalau soal pilihan ganda kita ada soal uraian, mungkin itu lebih membantu menggunakan aplikasi ini Pak. Nah, mungkin nanti Pak Tri bisa membuatkan aplikasi, misalkan soalnya misalkan berbentuk pilihan ganda saja, misalkan 25 kalau 40, sehingga rentangan nilai yang kita buat dengan cara menginput, contohnya tadi misalkan 25. Nah itu kan menghitung benarnya saja, kemudian bagaimana otomatis menghitung perkaliannya dengan 4 sehingga otomatis menurut saya. Karena kemarin juga saya mencoba menemukan lain, sehingga kok tidak bisa-bisa mungkin Pak Tri narasumber memiliki aplikasi khusus untuk yang nilainya khusus pilihan ganda 4, atau mungkin ada yang seperti pilihan ganda pada soal UN dulu 40 biasanya. Itu saja mungkin Pak Tri, mungkin bisa ada solusi. Terima kasih. Siapa akan saya tampung nanti insya Allah setelah acara ini saya coba revisi di link saya yang cara memberi nilai remedi otomatis itu, yang nanti ada suatu field untuk memasukkan berapa soalnya, nanti ketika pakai rumus ini pun nanti itu akan terolah secara otomatis dan dikalikan berdasarkan hasil berapa soal tersebut. Misal kalau 25 berarti akan otomatis dikali 4 seperti itu Pak. Mungkin ya akan bisa saya buat coba dua opsi Pak Tri ya. Buat dua siap. opsi, satu aplikasi untuk rumus hanya pilihan ganda, kemudian satu opsi untuk pilihan ganda plus uraian, seperti itu mungkin. Siap. Terima kasih Pak atas masukannya ya. Mudah-mudahan berhasil sebagai solusi kita sebagai. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Jadi 3 semuanya Pak Tri ya. Yang satunya yang mengolah nilai akhir, kemudian ada permintaan dari Pak Ismail tadi tentang dimasukkan nilai mentahnya kemudian nanti dikalikan dengan bobotnya. Kemudian juga ada yang aplikasi yang nanti akan mengolah nilai dari soal esai. Mungkin seperti itu Pak Tri ya. Dapat pekerjaan baru, Ibu. Tapi ini peluang juga ini peluang kan untuk hanya ngerubah format aja Pak Bu. Insya Allah sebenarnya sama aja. Mungkin teman-teman kan ngasih saran saya, ada masukan nih Pak, kalau memang kita masukkan bobot nanti bisa diolah otomatis ya, enggak masalah gitu.
Gitu. Oke, ya terima kasih Pak. Ibu Pipit mau bertanya langsung kepada narasumber kita, beliau sudah membuka mikrofonnya. Silakan Bu Pipit. Halo. Ya. Mari Bapak Ibu silakan yang ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kita ataupun ingin berbagi pengalaman tentang cara mengolah nilai remedial dengan teman-teman yang ada di room ini. Silakan Bapak Ibu. Kita saling diskusi. Karena yang hadir di room ini pasti semuanya guru dan pasti memiliki pengalaman yang unik dalam hal mengolah nilai remedial. Seperti itu Pak Tri ya. Benar, Lina. Ya, silakan Pak. Ada yang bahagia dalam mengolah nilai, ada juga yang cukup cukup bahagia. Silakan Pak. Enggak, kalau saya asik ini memang untuk Pak Tri hanya membantu kita meringankan pikiran kita supaya tidak terfokus dengan siswa yang katakan powernya luar biasa, begitu ya Pak Tri ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, ini kalau tadi disampaikan ada pernyataan dari Pak Tri, idep-idep amal ibadah. Lah itu yang saya suka. Nah, ya kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang mungkin tidak semua guru bisa seperti itu. Karena yang dalam satu lingkungan yang saya tahu, yang saya geluti, itu memang ada beberapa guru yang kalau orang Jawa namanya saklek, ya Pak Tri ya. Pokoknya kalau tidak ini ya nggak mau ya sudah, seperti itu ada yang seperti. Kalau menurut saya itu alangkah indahnya pernyataan yang semacam itu atau saklek itu yang katakan killer lah katakan itu dikurangi karena menurut saya ini semacam apa ya ini ketika kita memberikan sesuatu yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita akan memberikan yang seperti apa ya, itu pasti nanti kita akan menerimanya, walaupun mungkin tidak kita secara langsung. Tuh, itu pernyataan dari ke Pak Tri. Terima kasih. Nah, ini yang ada hubungannya dengan Pak Ismail. Nah, ini ketemu saya lagi Pak Ismail. Nah, mungkin kalau sudah ada apa materi yang disampaikan Pak Tri ini, nah ini nanti berarti kita semua yang hadir di sini menunggu YouTube-nya. Saya yakin ini YouTuber ini Pak Tri, Pak Ismail ini sering memberikan informasi tentang tutorial atau apa saja yang berhubungan dengan apa pengembangan diri Bapak Ibu. Itu yang saya lihat seperti itu. Saya tunggu Pak Ismail kalau ini sudah selesai, jadi mungkin Pak Ismail memberikan tutorial dalam bentuk YouTube. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Iya, ternyata Pak Ismail ditantang lagi sama Pak De. Ya, baik Bapak Ibu di room chat ini membantu teman biar semuanya mendapat pahala karena bersodako ini. Atin bersodako. Saya juga bersodako ini lewat YouTube. Iya. Makanya kami tunggu ya Pak Ismail ya. Dan sedekahnya juga bukan hanya apa ya, bukan hanya ilmunya tapi ada kan fee-nya juga Pak ya. Nanti dibagi ke grup sadar. Iya, baik Bapak Ibu, ini luar biasa sekali untuk malam hari ini. Pak Tri di room chat ada yang bertanya, ini tentang rentang nilai dari Ibu Suharti. Bagaimana kalau rentang nilai terlalu jauh antara nilai
memasuki dengan nilai terendah. Apakah kita nambah nilainya atau bagusnya bagaimana, Pak? Ya kan memang gini Ibu Suwati ya, untuk pertanyaan Ibu. Sebenarnya tanpa ditambah pun rumus ini sudah menghitung. Memang kalau rentang terlalu tinggi, misalnya yang saya bilang tadi, ada siswa yang dapat nilai 18, terus ternyata ada siswa yang dapat nilai 30, ada siswa yang dapat nilai 48, ternyata sisanya dapat di atas 60 dan paling tinggi misal 88, itu memang tetap akan nampak sekali perbandingannya. Tapi paling tidak kita kan sudah tidak ada beban pikiran untuk kita mikir, mohon maaf, kita adil apa tidak. Jadi biar sistem yang menentukan. Seperti itu, Bu. Jadi di dalam aplikasi saya ini atau rumus yang sudah saya bagikan ini sebenarnya sudah dihitung secara otomatis. Jadi Bapak Ibu itu tinggal menentukan berapa sih nilai minimal yang Bapak Ibu inginkan dan berapa sih nilai maksimal yang Bapak Ibu ingin tentukan. Jadi untuk nilai minimal lama dan maksimal baru itu akan diperhitungkan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak usah menambahkan nilai seperti itu. Jadi biarkan aplikasi ini yang berpikir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya paling tidak ketika kita acuannya KKM misal, meskipun nanti mohon maaf ya, katanya KKM hilang, ternyata kan banyak guru yang bertanya-tanya KKM, KKM, KKM. Nah, ternyata kan KKM ini perlu, meskipun mohon maaf, katanya di K13 KKM hilang, bahkan di kurikulum Merdeka anak dinilai berdasarkan kemampuannya dan anak bisa dapat nilai jelek di suatu kompetensi, tapi baik di kompetensi lain. Nah, itu kan tetap tidak mungkin lah Bapak Ibu. Kita ngasih nilai siswa itu 30 atau 40 kan ya tidak mungkin toh. Seperti itu. Makanya di aplikasi yang saya kenalkan ini, paling tidak ketika kita sudah menentukan nilai bawah, saya akan membuang istilah KKM lah, kita menentukan nilai bawah. Nah, nanti nilai bawah ini yang telah kita tentukan dan nilai atas yang baru kita tentukan, biarkan nilai bawah yang lama dan nilai atas yang lama akan menyesuaikan dengan yang telah kita tentukan. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu hanya memasukkan nilai sama menentukan nilai bawah sama nilai atas baru. Seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Atri. Siap, Ayo Ibu. Bapak Ibu, mari silakan. Mari Bapak Ibu, ini sangat membantu kita Bapak Ibu karena memang yang namanya mengolah nilai ini adalah pekerjaan yang sangat berat saya pikir dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi pekerjaan guru. Mungkin seperti itu. Ataukah Bapak Ibu tidak sepakat dengan saya bisa saja, tapi menurut saya yang paling berat di sekolah itu adalah berurusan dengan nilai. Karena masalah nilai ini masalah angka terus berhubungan dengan hati juga ya Pak Tri ya. Siap, benar Ibu. Betul, berhubungan dengan hati karena ketika kita mengikuti kenyataan yang ada itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan hati kita juga pasti tidak mau seperti itu. Ya, mari Bapak Ibu silakan berbagi. Kita ramaikan malam hari ini room kita di Sadar Igi edisi 213. Ya, barangkali dengan mendengarkan materi dari Pak Tri, Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk menciptakan aplikasi yang lebih dari yang malam ini. Barangkali seperti itu Pak Tri ya, tidak apa-apa kan kalau nanti ada aplikasi-aplikasi baru. Ya tidak apa-apa Ibu, namanya kan pengembangan gitulah. Iya, betul. Ya memang kalau memang kita dapatnya gratis, kalau bisa ya dibaginya gratis. Betul. Harapan saya seperti itu, Bu. Gitu. Iya. Jadi mungkin semester selanjutnya saya akan saya akan ngasih cara melakukan penilaian dengan rubrik holistik dan rubrik analitik ya. Nanti akan saya kasih itu. Mungkin juga kita bisa melakukan
penilaian dengan menggunakan raport portofolio. Sebenarnya yang saya kenalkan ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang mohon maaf yang memang rada mahal. Jadi ilmu ini pernah saya diskusikan di salah satu pendiri sekolah boarding school di Cibubur. Kebetulan 2019 saya diundang ke sana sebagai pengisi Google for Education-nya. Jadi kalau saya flashback Bapak Ibu, sebelum ada muncul program GMT yang dari kementerian, saya sejak tahun 2016 sudah keliling mengenalkan Google for Education. Seperti itu. Mungkin saya ketika sekarang booming, saya tanda kutip lagi bosen seperti itu. Oh, karena sudah lebih dulu startnya ya Pak ya. Iya, makanya kalau saya ditanya, Pak kok nggak ikut GMT? Nah, ngapain ikut master trainer? Mau saya sudah trainer sudah lama kok. Oh, iya. Ya, ada Patri, pertanyaan dari saya ini Patri, mungkin di luar Siap. dari rumus, tapi ada kan pendapat yang ya berbagai pendapat yang berkembang di satuan pendidikan. Biasanya misalnya ada yang berpendapat seperti ini, nilai remedial tidak boleh melampaui nilai yang lulus di ujian pertama. Ya, kan memang Artinya, gini, Bu. Ya. Masih ada sambungannya ya, Patri? Siap. Monggo, Bu. Ya, masih ada sambungannya. Jadi nilai remedial itu tidak bisa melebihi atau melampaui nilai dari peserta didik yang lulus di ujian utama atau di ujian pertama. Yang kedua, ada pendapat ini dari seorang profesor Patri bahwa nilai itu tidak mengikuti aturan normalitas. Artinya ketika siswa itu mengikuti ujian, bisa saja satu kelas itu semuanya lulus dengan nilai 100, bisa saja semuanya dapat nilai 0. Kira-kira seperti apa ini Pak Tri cara untuk mempertemukan pendapat ini? Jadi ada nilai tidak mengikuti aturan normalitas. Bisa saja semuanya satu kelas 0, bisa saja dia 100. Artinya pendapat yang kedua ini membuka peluang bagi yang ikut remedial, bisa saja dia mendapatkan 100 dan bisa melampaui yang ikut ujian pertama. Nah, seperti apa ini Pak Tri? Siap, itu kan menurut pendapat. Saya pun juga punya pendapat pribadi, Bu. Yang namanya nilai bagi saya juga nilai, toh. Iya. Nilai kan cuma angka, loh, Bu. Toh, yang membuat anak beda itu kan ketika kita harus sebagai guru itu kan bisa ini ya, kalau saya pribadi itu kan juga harus menganalisa anak tersebut, seperti itu. Jadi memang, kecenderungan sekolah kita itu kan menerima anak yang beragam. Apalagi mohon maaf sekolah-sekolah seperti punyanya Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah itu kan mohon maaf kan dari keluarga yang menengah ke bawah. Itu tidak akan sama Bapak Ibu, tidak akan Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu main ke sekolah-sekolah internasional. Jadi memang harapan kita sebagai pendidik yang untuk garda terdepan di masyarakat itu kan harapannya kalau menurut saya pribadi itu jangan risaukan tentang nilai. Toh anak-anak ini mohon maaf ya kalau bagi saya ketika anak-anak ini ada niatan untuk sekolah saja itu bagi saya sudah seneng gitu loh. Karena memang kalau jenengan baca lagi atau Bapak Ibu baca lagi tentang generasi Z atau Alpha itu rata-rata sifat malas itu sangat lebih banyak dibanding generasi kita, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, mohon maaf ketika Bapak Ibu ada di era lebih dulu daripada saya. Nah, sedangkan saya di era milenial, malah yang disebut milenial itu sebenarnya kami, Bapak Ibu. Di mana yang lahir tahun 93-an ke atas sampai tahun 2099. Bukan malah sekarang apa-apa generasi Z itu disebut milenial, bukan. Coba Bapak Ibu riset aja. Kecenderungan istilahnya tanda petik mager atau apa itu aja sudah mempengaruhi. Jadi kalau bisa seperti yang Bapak Puspo bilang, ya kita sebagai guru jangan saklek karena zamannya sangat berbeda, itu Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu, nilai hanya sekedar nilai, Bu. Yang penting anak itu rajin, masuk, hormat kepada guru, insya Allah lah. Angka bisa mengikuti. Iya, angka bisa mengikuti, Bu.
Iya, angka bisa mengikuti. Dan ini sudah menjadi rahasia umum Pak ya, angka bisa mengikuti. Bisa Ibu. Iya, mari Bapak Ibu silakan. Mari kita ramaikan room kita malam hari ini. Ya, saya pikir Bapak Ibu semua pasti merasakan dan pasti memiliki pengalaman yang luar biasa sehubungan dengan pengolahan nilai remedial. Saya sudah menyampaikan 2 hal kepada Pak Tri dan Pak Tri sudah menanggapi. Sekarang giliran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Pak Tri ini Bapak Ibu banyak sekali ilmunya, jadi mari kita pancing untuk bisa dikeluarkan semuanya. Karena kalau tidak dipancing dengan pertanyaan, pasti beliau tidak mau menyampaikan semua juga. Ya kan Pak Tri? Siap Ibu. Ibu tanya apapun, monggo. Iya. Tanya tentang media, monggo. Oh, Masya Allah. Mari Tanya Bapak tentang... Ibu. Tapi jangan sampai ini bocor ke anak-anak ya Bapak Ibu ya, biar nilainya 20 langsung pakai rumus di atas KKM. Seperti itu Pak Tri ya. Langsung dapat nilai di atas KKM. Ini pengolahan nilai untuk yang terakhir Bapak Ibu kata Pak Tri tadi. Ya. Jadi nilai yang nilai terakhir yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Oke, mari Bapak Ibu. Neng Lani. Ayo, mari kita ramaikan room kita malam hari ini Bapak Ibu. Mari silakan. Raisian Bapak Ibu, iya. Ya silakan. Memang pengalaman mungkin saya sudah menjadi guru 23 tahun sekarang. Oh, Masya Allah. Ya, mencari solusi bagaimana memang berbuat adil di dalam penilaian. Kemudian dengan minimal yang diharapkan itu kan merupakan pemaksaan sekolah, tidak ada yang tidak lulus, sehingga harus lulus lah paling tidak ya. Tapi saya tekankan sama anak-anak seperti itu, nilai betul katanya Pak Tri memang adalah nilai, karena guru itu yang utama kan adalah mencetak, mendidik akhlaknya, kadang-kadang harus mulia. Kadang-kadang kan terkait perubahan perilaku ini juga berpengaruh saat ini. Sehingga saya identifikasi anak beretikanya sudah mulai berubah gitu, Pak. Sehingga tujuan utama terutama saya memang mengajar di posisi terpinggir. Mirip dengan apa yang disampaikan Pak Atri tadi, sekolah NU Muhammadiyah yang mungkin inputnya tidak sebaik apa input yang di sekolah seperti internasional atau sekolah-sekolah yang berada di kota yang paling depan ya. Sehingga kita paling tidak berlegowo istilahnya melalui proses memang. Ya, anak-anak saya terus istilahnya menagih tugas. Kadang-kadang apalagi seperti saat ini ya, faktornya banyak. Sehingga minimal tugas tadi ada benar atau salah, kan begitu Pak ya. Sehingga kadang-kadang tidak bisa dinilai ya. Sehingga sekedar formalitas sehingga kita yang penting ikhlas saja di dalam memberi nilai, kan begitu Pak ya. Karena harapan nanti setahap demi setahap guru adalah sebagai teladan yang harus mendidik bukan hanya pada nilai. Itu hanya berbagi ya, karena bertahun-tahun memang berlomek pada pemberian nilai, karena ada guru yang memang saklek ya, istilahnya tadi killer ya. Kalau saya jangan killer ya, buat apa killer? Tidak akan memberi manfaat. Yang penting anak bisa ada perubahan perilaku untuk maju. Mungkin saat ini mau belajar lah, ya sudah alhamdulillah, kan begitu Bapak Ibu. Semoga sharing ini memberikan tetap guru itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar sebenarnya. Terima kasih Bu, hanya sekedar berbagi. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Memang kita tidak boleh killer Bapak Ibu ya, karena kita ini sebagai guru, sebagai ASN makin hari makin mendekati waktu pensiun. Dan anak-anak kita makin hari makin mendekati suksesnya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita killer yang tertinggal di memori anak-anak adalah betul. kita itu killer. Ya. Betul. Karena beda
apa namanya, sikapnya anak-anak ketika kita masih bertugas dengan ketika orang-orang sudah pensiun itu pasti beda. Yang kita tanamkan bagaimana ketika setelah pensiun pun kita tetap masih berharga di matanya anak-anak. Jadi jangan killer. Mari Bapak Ibu silakan. Bagaimana Pak Dek? Makin hari kita makin mendekati waktu pensiun. Iya, betul. Anak-anak kita makin hari makin mendekati waktu suksesnya. Nah, Jadi ketika kita sudah tidak mampu apa-apa, anak-anak kita sudah sukses. justru Saya itulah yang masih nanti. Ya, 2031. amin. Ya, jadi yang kita tanamkan adalah kesan baik. Bagaimana kita bisa menanamkan kesan baik ke anak-anak kita, meskipun bukan berarti kita harus melawan aturan istilahnya ya. Tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, ketika di akhir tidak bisa diapa-apakan lagi, otomatis kita butuh solusi seperti aplikasinya Pak Tri. Mungkin seperti itu Pak Tri ya. Iya Ibu, benar. Jadi bukan tindakan di awal itu Pak Tri ya, di akhir. Ya, ini kan ilmu Tindakan kepepet di Bapak akhir. Ibu. Iya, ilmu tindakan di akhir. Ya, mari Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali. Saya senang ketika dengar ada yang berpengalaman sudah 23 tahun jadi guru. Wow. Itu berarti sudah 23 angkatan Bapak Ibu. Dan ketika ditelusuri pasti siswa-siswanya sudah menjadi orang-orang hebat saat ini. Amin. Iya, sudah menjadi orang hebat. Yang tertinggal pasti kesannya itu Pak guru saya baik sekali. Ibu guru saya baik sekali. Ayo Bapak Ibu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu sambil kita diskusi silakan diisi presensi yang sudah di-share di room chat. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ayo, mari kita ramaikan. Atau jangan-jangan ada ilmu pamungkas ini yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang di room. Ini Bunda Dalina, Ya, sepertinya teman-teman lagi apa ya? Menikmati sesuatu yang baru, yang luar biasa karena sudah 2 tahun, sudah 2 tahun nggak bisa silaturahmi, nggak bisa kemana-mana, sekarang mulai bisa. Jadi menikmati ini, jadi ada ilmu baru, ini juga masih bingung antara ilmu dengan makanan atau kue yang masih tersisa untuk dihabiskan begitu. Ya Pak Tri ya, ini masalahnya. Siapa? Iya. Iya. Tapi rasanya kangen Pak setelah 1 bulan lebih tidak masuk room itu memang kangen luar biasa. Saya rasa kangen. Iya betul. Tapi kan kita ketemu terus. Iya. Rasanya Walaupun semangatnya beda Pak Dek. Semangat iya, beda. iya. Ini karena sepertinya ini nanti akan ada penurunan ini. Karena sudah mulai ada tatap muka, nah itu mungkin akan ada penurunan. Semoga aja kalau masalah penurunan peserta sih atau yang lagi ingin atau yang ingin mencari ilmu itu saya pikir itu biasa karena biasanya kan tujuan ketika kita mau ke sini mau ngapain sih? Nah, itu yang jadi penilaian dari pribadi masing-masing. Kalau menurut saya masih nanti ada penurunan, walaupun karena sekarang sudah mulai tatap muka, sudah mulai walaupun ada beberapa kota, daerah yang memang. Tapi semoga aja ilmu-ilmu yang sedikit yang sudah didapatkan sebelumnya menjadi sesuatu bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Amin.
jadi Iya. orang yang luar biasa, apalagi yang suka baca itu kan ya, sampai bukunya numpuk-numpuk itu kan juga itu bagus itu. Oh iya, yang di mana tuh bukunya numpuk-numpuk, Pak De? Nah ya itu yang di Facebook itu ada teman-teman saya itu. Oh iya. Iya. Ya, mari Bapak Ibu kita Bang, diskusi Bu dengan Hanifa Pak. mungkin yang Ya, mau bertanya, siap, siap. Oke, sharing. saya mute all dulu ya. Ini sudah ribut sekali. Silakan dihidupkan kembali Pak De untuk mikrofonnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh iya, Pak Tri, link untuk blognya mohon di chat. Iya. Sampun Pak, Boleh sudah boleh ada yang share. Iya, bentar Pak, saya ambil dari Sudah kok, saya Pak. copy dulu ya. Oh, Saya copy dulu dari oh atas. ini ada. Pak Fauzi yang nge-share Ya. itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mari. Ini mohon maaf. Ini Bu Pak Lena, Jufri saya ya. baru join karena tadi habis terima telepon untuk kegiatan K2SN. Saya baru nyimak, tapi menyimak tadi itu bahwa ini kan nilai remedi ya. Iya. Remedi artinya kan itu kan kita kasih ujian ulang kepada anak seperti pengayaan dan sebagainya untuk mendapatkan nilai. Tapi ini kan judulnya adalah nilai pamungkas ya. Hanya kalau tidak ada di jalan, ini nilai terakhir pakai aplikasi ini. Sebenarnya kalau saya melihat tadi itu dari nilai rendah setelah dimasukkan ke aplikasi itu kan menjadi naik nilainya ya. Iya. Begitu. Tetapi di sini yang saya biasakan bahwa dikala saya sih selama ini pada saat memberi nilai saya berbuat adil bahwa dikala anak yang nilainya agak sudah tinggi kemudian nilainya yang anak rendah itu saya tambahkan, saya bilang kalau nilai yang rendah itu saya tambahkan pasti nilainya sejajar dengan nilai yang sudah tinggi sebelumnya, pasti itu akan sejajar kalau nilai yang rendah itu saya angkat. Nah saya itu biasanya sih ini saya pribadi karena saya mau merasa berbuat, kalau saya angkat nilai rendah itu pasti nilainya sejajar, jadi saya nilai yang tinggi itu saya juga angkat sedikit sehingga tetap menjadi ada rentang selisih seperti itu. Karena prinsip saya kalau nilai yang anak-anak saya nilai yang rendah itu saya angkat, maka dia akan sejajar dengan nilai yang teman-temannya sudah tinggi itu, makanya nilai yang tinggi itu pun saya juga angkat sedikit sehingga tetap menjadi ada rentang nilainya seperti itu. Saya pikir tadi saya melihat pemaparan sedikit dari Pak Tri itu hanya nilai rendah ya yang diangkat atau nilai yang tertinggi juga ya yang dikasih remedi sehingga tetap ada rentang nilainya, tidak terjadi kesenjangan nilai, artinya tetap kita berbuat adil kepada anak-anak. Nilai yang tinggi tetap ditambah, nilai yang rendah juga ditambah meskipun nilai yang rendah itu akan masuk di KKM untuk lulus seperti itu. Apakah seperti itu ya Pak Tri ya? Ya, silakan Pak Tri. Iya Pak, saya coba jelaskan lagi untuk konsep aplikasinya itu. Aplikasinya itu kan sebenarnya kita harus menentukan nilai terendah lama dan nilai tertinggi lama juga. Kemudian kita masukkan nilai terendah baru atau KKM kita atau nilai bawah. Terus kita masukkan nilai baru juga. Jadi memang konsepnya antara nilai rendah sama nilai tinggi itu sama-sama terangkat apabila memang kita memberikan nilai tertinggi yang memang selisih. Misal contoh nilai tertinggi lama 88, terus nilai terendah lama misal 50. Nah, nilai terendah baru kita mau buat anggap aja 78. Nah, berarti kalau memang kita mau adil, ya kita harus ngangkat nilai 88 ini misal jadi nilai anggap aja 96. Nah, itu konsep aplikasi ini, Pak, sebenarnya. Jadi nilai terendah lama, tertinggi lama akan jadi nilai terendah
baru dan nilai tertinggi baru. Konsepnya tetap adil, Pak. Tapi kalau memang ditanya, Pak, bukannya tetap aja ya, misal 16 dengan 30 kan selisihnya banyak, di sini kok selisihnya dikit, ya biarkan aplikasinya yang hitung. Karena memang ini sudah sistem, Pak. Jadi kalau lebih enak main rumus daripada kita main range. Karena range itu kan pukul rata, nilai 60 sampai 70 kita buat 78. Berarti ada kemungkinan sama antara nilai 61, 62, 63, 64 seperti itu. Kalau ini selisih 1 poin aja akan selisih koma, Pak. Tergantung pembulatan kita seperti apa, seperti itu. Konsepnya itu, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Tri. Tadi kena pemahaman tadi saya bilang, kalau sistem saya kemarin kan saya cuma angkat pakai perasaan atau nilai rendah saya tambah 2, nilai tinggi juga saya tambah 2. Kalau ini kan sih pakai aplikasi, artinya itu sudah jelas ya, selisihnya sudah otomatis. Iya, terima kasih. Yang kemarin pakai perasaan Pak ya? Bukan perasaan sih, cuma bilang kalau yang tinggi, kalau yang tinggi saya tambah 1, yang rendah juga harus saya tambah 1 supaya adil, yang di bawah itu jadi naik, tapi yang di atas juga tetap naik juga. Iya, apapun rumusnya pasti Bapak Ibu guru yang di sini itu luar biasa memang dalam mencari solusi untuk setiap permasalahan yang berhubungan dengan nilai siswa. Karena memang ini sudah menjadi pekerjaan utama dan memang harus ada solusinya. Malam ini Pak Tri menawarkan rumus yang sudah dibuat dalam bentuk aplikasi, tapi saya yakin jauh-jauh sebelum mendapatkan materi ini Bapak Ibu memang sudah ada jurus-jurus yang digunakan. Entah itu pakai rumus seperti tadi, pakai 2121 atau bagaimana, atau pakai rumus perasaan yang lain. Ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, mari kita saling berbagi Bapak Ibu. Dengan berbagi, pasti pengetahuan kita makin bertambah Bapak Ibu, insya Allah. Mari Bapak Ibu. Nah, Pak Tri ini di kampus. Apa di kampus juga berlaku seperti ini Pak Tri ya? Kalau di kampus sebenarnya kan malah lebih simpel, Bu, penilaian. Jadi kan kami pun sebenarnya juga cenderung melakukan penilaian seperti rubrik analitis sebenarnya. Jadi memang ada beberapa hal yang poin-poin penting yang akan kami lakukan penilaian sebenarnya. Karena memang kuliah itu kan lebih sedikit jumlah pertemuannya daripada ngajar, Bu. Nah, jadi memang untuk tingkat kita memberi nilai itu, kalau untuk perguruan tinggi itu memang tanda kutip seorang dosen itu masih semangat-semangatnya, karena kan cuma 1 semester 16 pertemuan, 16 itu kan hanya 4 bulan. SMK, setiap minggu kita ketemu. Iya. Gitu. Terus wajib hadir, misal mohon maaf kalau sertifikasi kan minimal kan 24 jam. 24 jam itu kalau dimampatkan untuk jadi 3 hari pun 8 jam, misal itu aja masih 3 hari, pasti jenuh. Seperti itu. Memang apa ya, untuk cara pandangnya memang beda, Bu, antara ngajar siswa SMK dan perguruan tinggi itu memang beda sekali. Jadi kalau perguruan tinggi kan tanda kutip cenderung anak itu kan lebih mandiri, lebih bisa berpikir, saya harus gimana, saya harus melakukan apa. Kalau SMK kan masih transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, memang faktor-faktor seperti ini itu memang apa ya, kita harus telaten, istilahnya kita harus sabar lah, lebih sabar lagi. Seperti banyak hal lah, Bu, selain mereka yang saya temui itu rata-rata ketika lulus mereka juga akan bingung mau kemana, tidak tahu apa itu sekolah kedinasan, bagaimana menentukan PTN yang sesuai dengan jurusan mereka, sesuai dengan budget ekonomi mereka. Itu aja rata-rata mereka akan mencari ketika mau mendekati kelulusan, bukan malah ketika mereka kelas 11 menentukan mau kemana. Itu aja sudah masih belum bisa. Sedangkan perguruan tinggi kan memang beda.
saya kuliah swasta, misal ya swasta karena bayar, ya malamnya saya harus kerja. Dan rata-rata beberapa mahasiswa sudah sudah pola pikirnya sudah terbentuk tanda kutip lebih mandiri lah daripada siswa seperti itu, Bu. Memang ininya lah istilahnya waktu durasi kita ketemu anak-anak itu loh, Bu, seperti itu. Iya. Ini sekedar berbagi Bapak Ibu, ternyata dari penyampaian Pak Tri, beliau ini saya lihat beliau ahli di rubrik, baik rubrik holistik maupun rubrik analitik. Insya Allah mungkin di kesempatan berikutnya kita akan minta ke Bu Umi untuk bisa jadwalkan beliau berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan rubrik untuk menilai karya siswa. Biasanya ini berhubungan dengan penilaian untuk berhubungan dengan produk ataupun proyek ataupun dalam bentuk hasil karya ya Pak Tri ya, kalau untuk menggunakan rubrik. Karena dengan rubrik ini biasanya juga sama dengan aplikasi yang digunakan oleh Pak Tri tadi, tujuannya untuk memberikan keadilan, jaminan keadilan dalam hal pemberian angka atau nilai. Ya, mari Bapak Ibu. Banyak sekali pengalaman dari Pak Tri yang bisa kita gali. Mari Bunda silakan. Herlina. Ya, silakan. Ini lagi saya terpikir ini bagaimana ini kan yang kita ubah ini nilai akhir ya, maksudnya nilai rapor akhir ya yang dimasukkan di aplikasi ini. Nah, saya terpikir bagaimana kalau saya kan biasa pakai aplikasi rapor, yaitu memasukkan setiap poin-poin, setiap tema, kemudian keluar nilai akhir. Ada juga mungkin yang pakai e-rapor, itu kan memasukkan nilai poin per poin atau item-item sehingga keluar nilai akhir. Nah, itu kan biasanya pihak sekolah meminta data tersebut, bukan nilai akhir. Nah, jadi untuk remedi seperti ini, jadi kita untuk mendapatkan nilai akhir itu apakah bagaimana ya? Karena kalau ini kan nilai akhir, saya pikir ini yang diubah dengan nilai akhir. Sementara untuk mendapatkan nilai akhir ini itu kan ada poin-poin per tema atau item-item nilai yang dimasukkan di seperti sekolah atau guru yang menggunakan aplikasi rapor. Iya, kita tanyai lagi ke narasumber kita Pak ya. Mari Pak Tri, silakan langsung ditanggapi Pak. Iya, kalau apakah memang hanya nilai akhir ataukah nilai per KD atau per tema yang harus dituntaskan dengan menggunakan rumus ini? Ya, sebenarnya kan ini kan nilai akhir bisa, per KD juga bisa, Pak. Memang yang jadi temuan kan seperti pertanyaannya Pak Ismail tadi, jika soal saya 25, nanti kalau saya up dengan nilai ini kan yang harusnya selisihnya 4, ya misal 84, 88, nanti kan bisa jadi kalau pakai rumus ini kan akan muncul nilai 85, 87, seperti itu toh. Nah, memang seperti itu ada penanganan lain. Kalau kemarin saya pernah coba sama rekan-rekan saya main if. Tapi kalau nanti nutut, istilahnya waktunya mencukupi, istilahnya kalau malam ini saya memang senggang, sebenarnya insya Allah senggang. Nanti saya akan rubah seperti pertanyaannya Pak Ismail tadi, ketika nanti aplikasi ini menggunakan bobot. Jadi nanti biar bisa digunakan pada istilahnya kasus-kasus seperti pilihan ganda yang soalnya 40, soalnya 25, soalnya misal 20, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya aplikasi ini sifatnya per KD pun bisa. Jadi tidak harus nilai akhir sebenarnya, tapi memang temuannya kan yang harusnya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita soalnya 25 kan harusnya kan kelipatan 4 karena pembaginya kan karena kan dikali 4 untuk benernya. Nah, jadi kalau pakai ini kan ketika ada 80 mesti nanti muncul nilai 80,6, kalau dibuatkan kan juga 81. Nah, memang seperti itu harus ada tanda kutip penanganan khusus pakai rumus lain. Jadi memang tinggal ditambahi improvisasi, tapi nanti kalau memang saya bisa menyelesaikan malam ini, saya coba di rumusnya itu akan saya tambahi tab-tabnya. Jadi misal nanti yang lama ini sheet-nya akan saya gunakan misal sebagai misal nilai akhir, terus di tab selanjutnya
untuk pilihan ganda, di tab selanjutnya untuk nilai esai seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu konsepnya. Iya, terima kasih Pak Tri. Sudah terjawab ini Pak Jufri tentang Siap. Terima aplikasi ya. kasih banyak. Iya. Kalau konsep saya jangan cari-cari susah Pak. Kalau misalnya memang belum tuntas jangan dimasukkanlah ke aplikasi itu namanya tambah-tambah pekerjaan. Ke aplikasi e-raport maksudnya. Itu namanya tambah-tambah pekerjaan. Jadi barangkali kita bisa apa namanya? Kita memiliki Jadi pengalaman kerja dua bersama. kali. Iya, betul. Jadi kerja 2 kali karena biasanya kalau sudah dimasukkan ke e-raport itu nilai yang sudah tuntas per KD. Jadi Betul. kalau mau dipakai rumus apa saja, kalau misalnya ada nilai yang tidak tuntas, pasti ujung-ujungnya pasti ada masalah, ada yang tidak tuntas. Biasanya kan ada perbandingan nilai harian dengan nilai akhir itu atau nilai ulangannya itu 60 dengan 40%. Tapi kalau misalnya nilai akhir itu tidak tuntas, pasti hasilnya tetap tidak tuntas, meskipun hanya 40%. Atau sebaliknya, ya seperti itu Pak Ade ya. Ya, sekalian juga mungkin sharing aja, terutama untuk ketika kita memasukkan nilai di e-raport. Ini pengalaman saya, kebetulan saya jadi wali kelas. Ada beberapa guru yang luar biasa, luar biasa, Seke. ya luar biasa, luar biasa, sangat-sangat mempertahankan idealisnya, sehingga ketika nilai rapot dimasukkan di e-raport itu nilainya tidak tuntas. Memang ada diberikan beberapa waktu untuk nilai itu bisa diperbaiki. Ya. Namun kalau sudah selesai atau sudah ditutup itu tidak bisa diperbaiki. Betul. Itu yang jadi. Nah, jadi seandainya sudah masuk akan lebih baik. Kalau saya ini semoga aja ini menjadi inspirasi. Kalau saya senang memberikan hutang walaupun sering tidak dibayar. Sering sampai kadang-kadang itu anaknya sudah lulus 2 tahun, dia sudah masih punya hutang. Tapi saya anggap itu adalah seperti yang disampaikan Pak Tri tadi, kita berikan yang terbaik karena mungkin nanti akan teringat, pasti dia teringat, akan memicu untuk mereka yang mungkin ketika kita berikan nilai yang bukan seharusnya dia nilai berikan. Saya sering di kelas saya seperti itu. Jadi kalau memang kalian pingin bagus, harus memang sesuai dengan aturan. Tapi kalau misalkan aturan yang sudah saya berikan itu tidak, kalian masih protes, silakan protes. Kalau protes jangan tanggung-tanggung. Biasanya kalau iya Bunda. Nah, kalau kamu protes dengan nilaimu, tolong jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu orang tuamu, Pak Demu, siapapun orang sekampung bawa ke sini. Supaya apa? Itu kalau memang ini kamu protes, Pak, nilai saya kan setiap kali saya mendapatkan nilai bagus. Tapi memang saya tidak begitu, bukan nggak mau untuk kenceng, tapi saya melihat, oh ini saya tahu, ini anak ini pinter, anak ini kurang, ini benar.
ketika emosi anak itu kadang-kadang kan apalagi di SMA kan masih labil ya Bunda ya. Ketika mungkin di semester 1 bagus, semester 2 juga bagus. Di kelas 2 mulai jatuh cinta. Waduh, nilainya anjlok. Nah, itu kan sudah jadi itu. Kalau kita nggak memberikan penilaian, walaupun kadang-kadang ya ada yang oh ya kok sangat-sangat mudah sekali memberikan nilai. Tapi saya menyampaikannya bukan itu, karena penilaian itu kan nilai mungkin mereka sikap, kemudian keinginan itu kan juga menjadi penilaian yang luar biasa untuk siswa kita. Seperti yang dikatakan Pak Ismail, Pak Tri tadi kan seperti Iya, terima kasih Pak De. Iya, ada yang raise hand ini Pak De, Ibu Nuri ya, Ibu Nuri dari SMA Negeri 1 Ciamas. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Herlina sebagai host dan Patri ya sebagai narasumber. Terima kasih, saya sekedar sharing saja. Tadi saya sudah buka aplikasi yang Patri share ya, yang dari web. Saya sudah unduh spreadsheet-nya. Ternyata sangat mudah sekali. Ini sudah bisa diaplikasikan untuk saya coba. Jadi selama ini ketika saya mengolah nilai remedial itu, Patri, saya menggunakan rumus persamaan garis lurus gitu, yang melalui 2 titik. Jadi setiap saya ingin membuat nilai remedial baru, itu saya harus masukkan nilai sama, nilai asli minimal, nilai asli maksimal, kemudian saya buat nilai minimal setelah diubah remedialnya, kemudian nilai maksimalnya juga. Cuma memang saya harus selalu membuat rumus baru karena ingin mencari Y-nya itu. Jadi dengan adanya share dari Patri ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para guru, karena kesulitan sudah remedial berapa kali masih belum tuntas juga gitu. Jadi mungkin ini salah satu alternatif solusi ya, mempermudah kami para guru gitu. Jadi ini nilai normalisasi minimal maksimal yang sudah dibuatkan oleh Patri ini sungguh luar biasa. Saya sudah coba dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber juga panitia sadar. Terima kasih atas kegiatan webinar ini, sangat bermanfaat. Mungkin itu aja Bu Herlina. Iya, terima kasih Bu Nuri. ya, Luar biasa sudah betul, langsung diuji coba Bapak betul ya Ibu. Bu Lina ya. Itu Iya. memang Pak Tri sekarang hari malam ini membawa obat tuntas. Kan banyak yang belum tuntas, jadi akhirnya tuntas semuanya. Ya, tuntas semua. Ini kok ada SMA Negeri 1 Bantur, ini apa Bantur betul Jawa Timur Malang apa gimana Bu Sri Rahayu ini kok betul apa Bu Sri Rahayu? Iya. Bu Sri Rahayu mungkin Mana bisa Bu Sri raise Rahayu? ini apa betul ini kok saya baca SMA Negeri 1 Bantur. SMA Negeri 1 Bantur tetangga saya loh Bun, kalau betul. Wow. Tapi yang agak selatan. Silakan Bapak. Oh, ada ini dari Ibu Salma ini, kata beliau sudah unduh, sudah buka tapi belum ngeh dengan aplikasinya, kira-kira seperti apa cara menggunakan. Tapi kalau Ibu Nuri ini sudah sangat mahir ini Bu, baru 1 kali mencoba. Iya. Ibu Salma ini mungkin boleh raise hand Bu. Langsung ke Pak Tri. Halo Bunda. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, Pak Tri. Saya dari Padang ini. Kadang sinyalnya keluar-keluar masuk ya. Ini udah agak mulai tenang. Saya sangat tertarik nih dengan ini. Saya coba buka, tapi belum karena belum paham. Jadi dengar-dengar cerita aja baru dari tadi. Yang pas contoh itu saya malah terkeluar tadi. Bisa kasih contohnya satu lagi nggak, Pak? Satu aja. Mudah-mudahan saya Ibu. bisa paham pakai ini. Siap. Silakan Itu Pak Tri. aja. Nah, Satu aja. satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti nggak tuntas. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Saya share screen. Jadi Bapak Ibu kan sudah saya kasih link ya, di mana link itu larinya ke Google Drive saya, tapi memang ini saya batasi hanya lihat. Nah, meskipun saya batasi, Bapak Ibu bisa melakukan unduh, ya di-download aja Microsoft Excel ya Bapak Ibu ya. Set. Kalau sudah Bapak Ibu buka aja filenya seperti ini. Nah, di dalam file ini Bapak Ibu ada sudah saya lakukan setting untuk 40 siswa. Ya meskipun rata-rata maksimal 36 tapi untuk jaga-jaga. Nah, jadi Bapak Ibu misal ternyata aplikasi ini digunakan untuk jenjang SD misal. Di SD itu misal di dalam satu kelas contoh ada 15 orang ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bingung, Bapak Ibu, jadi 16 ke bawah, Bapak Ibu hilangkan aja misal seperti ini, terus klik kanan, clear content. Nah, kosong kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus aja ke nama-nama siswa sama nilai ujiannya atau nilai yang didapat. Nah, nama siswa ini bisa Bapak Ibu ketik atau copy dari data yang sudah Bapak Ibu gunakan. Jadi tinggal copy saja, misal pakai Excel dari PU sekolah, kemudian Bapak Ibu masukkan nilai ujiannya. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu. Pak Tri apa nggak kelihatan ini? Mungkin karena sinyal ini. Ini Iya, kelihatan Bunda. Pak. Iya, mungkin Bapak kelihatan. Iya, mungkin. Nah, mungkin kalau Bapak kelihatan, tapi mungkin Iya, di sini berarti juga ada. iya, enggak kelihatan. Cuman yang pertama tadi kelihatan, Pak. Ini Iya. sudah Ibu, sudah Bapak. Iya, belum. Coba belum masih layar putih ini, Pak. Oke, saya coba share screen lagi. Siapa tahu memang ngendal ya. Itu tadi ada yang belum tuntas tadi. Oh, ini sudah kelihatan. Nah, oke. Nah, ya saya coba Ctrl Z. Nah, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Misal di sini kan tadi anggap aja sudah download, terus Bapak Ibu sudah buka. Kemudian di sini Bapak Ibu kan di sini sudah saya sediakan untuk 40 siswa. Nah, ternyata Bapak Ibu cuma mengajar 15 siswa karena Bapak Ibu ada di jenjang sekolah dasar misal. Nah, jadi Bapak Ibu misal bisa hapus data 16 atau siswa ke 16 ke bawah seperti ini Bapak Ibu dengan cara klik kanan clear content. Nah, Bapak Ibu kan misal dapat nilai nih dari hasil ujian, kemudian Bapak Ibu punya data Excel dari TU. Bapak Ibu tinggal kopas saja ke sini atau ketik, terus nilai ujiannya juga dimasukkan. Terus Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu di sini hanya menentukan nilai KKM atau min baru, ini nilai KKM Bapak Ibu, dengan maksimal baru. Maksimal baru ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pertimbangkan berdasarkan nilai maksimal lama. Di dalam 15 orang ini Bapak Ibu, nilai tertinggi di sini itu 80, sedangkan nilai lamanya 45 untuk minimalnya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau merubah nilai, misal saya mau KKM saya 78, misal Bapak Ibu 78. Kemudian maks lamanya kan 80. Kalau yang
45 aja bisa terangkat jadi 78. Bagaimana dengan max lama jadi max baru ya? Akhirnya saya putuskan ya sudahlah, 80 ini harus juga terangkat. Akhirnya saya set misal jadi 90 gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nilai remedi ini yang Bapak Ibu peroleh atau Bapak Ibu dapatkan dengan data yang sudah Bapak Ibu tentukan KKM-nya berapa, terus mengangkat nilai maksimal lamanya juga berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan nilai ujian. Kalau memang Bapak Ibu ingat nomor absennya siswanya, Bapak Ibu tinggal mengganti nilai KKM-nya kepingin berapa, maksimalnya berapa. Maksimalnya, seperti yang saya bilang tadi, saya sarankan mempertimbangkan nilai maksimal lama. Jadi kalau memang minimal lamanya terangkat cukup banyak ke 78, paling tidak kita juga harus menolong anak-anak yang memang punya punya daya serap atau daya mengerjakan lebih tinggi juga kita harus tolong. Jadi biar kita adil, sama-sama nolong antara yang memang daya serapnya tanda kutip kurang dengan daya serapnya memang tanda kutip lebih banyak gitu Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi di sini sudah saya sediakan template, tinggal pakai. Nanti template-nya ini akan juga saya perbaiki, tetap update aja. Mungkin saya akan sampaikan di grup Sadar atau grup Telegram, atau saya sampaikan via Bu Umi. Ini kalau sudah saya update, nanti siapa tahu nanti updatean saya itu lebih cocok lagi Bapak Ibu gunakan dalam penilaian, meskipun alhamdulillahnya tadi sudah direview bahwa ini sudah cukup membantu, tapi insya Allah tetap akan saya kembangkan. Siapa tahu nanti bisa lebih bermanfaat lagi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk reviewnya lagi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Iya, terima kasih Pak Tri. Kalau saran saya yang ini jangan diubah Pak ya, karena saya juga butuh nanti buat lagi yang baru yang sesuai permintaan teman-teman tadi. Ya Bapak Ibu ya, Ibu Nuri juga kayaknya sudah mencoba ini dan cocok kata beliau, sangat membantu. Baik Bapak Ibu, mari masih ada waktu untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Luar biasa saran-saran dari Bapak Ibu ini mendorong narasumber kita untuk mau membuat lagi yang baru, yang lebih daripada yang beliau sampaikan malam hari ini. Mari silakan Bapak Ibu. Sebenarnya yang rumusnya Bu Nuri itu kalau saya tadi sekilas dengar, Bu Nuri tadi yang dari Jawa Mas itu pakai ini ya, regresi linear ya. Ya, sebenarnya betul, Pak. regresi linear itu sebenarnya juga penting untuk prediksi nilai yang akan datang. Jadi biasanya harusnya harusnya dipakai untuk pihak dinas untuk melakukan pemetaan sebenarnya tanpa dilakukan ujian pun. Kalau kita bicara masalah statistik ya, kita gunakan data 5 tahun ke belakang, kita itu sebenarnya sudah bisa dapat data 6 tahun selanjutnya atau 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Iya. Keren sih sebenarnya rumusnya Ibu, pakai linear regression itu, gitu. Keren, sayang sekali yang paham kan hanya Pak Tri sama Bu Nuri sama orang statistik atau orang matematika lainnya. Kalau kami dari ilmu sosial kayaknya enggak. Ayo Bapak Ibu, mari kita ramaikan room kita malam hari ini. Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. 65 peserta di room malam hari ini, tadi ada 70 orang, berarti 5 orang sudah keluar. Iya, siap. Bapak Ibu, sambil diskusi dengan narasumber kita, silakan isi presensi. Bentar. Saya ambil kembali daftar hadirnya. Daftar hadir ini Bapak Ibu sudah link dengan sertifikat, jadi mohon diperhatikan ketika mengisi data di daftar hadir Bapak Ibu, pastikan datanya sudah benar dan emailnya juga benar. Ya, karena biasanya
ada peserta yang mengisi email belum tepat sehingga sertifikat tidak sampai ke tangan Bapak Ibu. Silakan. Kemana? Iya. Dan ini mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mengisi presensi, mohon data, nama lengkap, nama instansi, dan email diisi dengan yang tepat ya. Kalau benar belum tentu tepat ya Pak De ya? Benar, belum Iya, tentu sudah tepat. benar tapi penulisannya belum tepat. Sehingga salah satu huruf saja atau salah penempatan titik di email itu bisa salah alamat. Masih suka di spam? Oh, iya. Iya, memang kalau dari ini tetap dia masuknya ke spam kan minta Oh, izin gitu dulu, Pak. ya. Iya, minta izin itu. Iya, izin dulu dong baru itu bisa masuk ke Nah, jadi Bapak Ibu nanti iya. kalau sudah ngisi, kalau di email utama belum ada, coba cari di spam. Kalau ini tidak kayaknya Pak De. Ini kan dibuatnya di Google Form. Kan Iya, Google Form Google biasanya Form. langsung masuk ke email utama. Sudah masuk sertifikatnya Oh, lewat sudah email. masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga berkah dan Bapak Ibu nanti diundang kembali Bapak Ibu di edisi ke-214 insya Allah dengan materi tentang public speaking. Narasumbernya juga ada di room ini. Ya, mari Bapak Ibu masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit ke depan. Mari kita gunakan untuk diskusi berbagi di room ini. Siapa tahu apa yang Bapak Ibu bagikan itu bisa menginspirasi Bapak Ibu lainnya yang ada di room ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mute all dulu ya. Bentar. Ya. Oke, saya mute all dulu Bapak Ibu ya, izin. Ya, mari Bapak Ibu, siapa tahu yang Bapak Ibu bagikan itu bisa menginspirasi kami yang ada di sini, termasuk menginspirasi narasumber kita untuk membuat aplikasi yang lebih dari yang sudah beliau bagikan malam hari ini. Dan ini terbukti Pak Tri ya, karena ada masukan, ada saran dari teman-teman guru yang hadir di room ini, akhirnya Pak Tri harus kerja lagi malam hari ini. Tapi beliau bahagia kayaknya. Bahagia ya Pak Tri ya, buat aplikasi baru. Iya Bu, enggak apa-apa. Namanya kan untuk kebermanfaatan toh. Iya betul. Tapi Sebenarnya saran Pak ya, yang link pertama tidak usah diubah-ubah dulu karena siap. kami juga mau unduh. Silakan dibuat yang berikutnya Pak ya. Siap. Nanti akan Link pertama belum dipakai, jangan diubah. Oh iya, jangan diubah dulu, betul. Jangan diubah dulu. Nanti Pak Tri buat yang baru di link yang baru lagi. Ya, nanti ada Jangan versi lupa Bapak Ibu. update-nya. Iya, betul. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan dikunjungi blog Pak Tri dengan alamat yang sudah beliau bagikan tadi. Blog utamanya mungkin bisa dibagikan linknya, Pak? Ada Bu, ya triseptianto.my.id itu. Oh iya, siap. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih kembali Pak Ismail Bahanan. Alhamdulillah untuk berbaginya malam hari ini. Ini sesuai dengan moto kita, sharing and growing together. Ya, kita berbagi dan bertumbuh bersama. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, di room chat sudah dibagikan alamat webnya Pak Tri atau alamat blognya beliau. Silakan diakses Bapak Ibu. triseptianto.my.id. Pak Amiruddin Wabula sampai dengan saat ini belum bersuara, boleh buka mic-nya dulu? Pak Amir. Ya, Bu Erlina. Ya. Iya Pak, mari berbagi dulu Pak tentang pengolahan nilai remedi. Barangkali dari ujung Ambon sana ada ide-ide yang baru. Saya menyimak saja Bu. Kebetulan ini ilmu baru bagi saya juga nih Bu. Nah kalau ini ilmu baru berarti selama ini Pak Amiruddin pakai ilmu yang mana? Boleh dibagikan dulu? Saya masih harus belajar banyak nih Bu. Belajar terus. Iya. Jangan hanya belajar terus Pak Amir, tapi bagikan juga di sini. Insya Allah Bu.
Amin. Ya kan Pak Tri, kalau Pak Amin menyatakan bahwa ini adalah ilmu baru, berarti selama ini beliau menggunakan ilmu yang lain. Tidak ada salahnya kan kalau kita tanyai ilmu apa saja itu? Iya Bu, pasti. Betul. Ada ilmu lain. Ayo Bapak Ibu, dibagi dong ilmunya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang berbagi di room ini, mari kita sama-sama isi presensi Bapak Ibu dan mohon diperhatikan nama lengkap, instansi, dan email Bapak Ibu. Pastikan email adalah email aktif, jangan mengisi email yang tidak aktif. Karena 3 data itu yang berhubungan langsung dengan sertifikat Bapak Ibu. Dari nama lengkap, instansi, kemudian peran, dan email. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kami sampaikan kami tidak melayani ada yang minta sertifikat di luar dari sesi yang ada di room. Jadi begitu sesi selesai, sertifikat sudah terkirim pada peserta. Seperti itu ya Pak De ya. Jadi tidak melayani perubahan atau perbaikan data, nama, dan Ya, instansi. betul. Jadi mohon diisi dengan sebaik-baiknya. Karena data Bapak Ibu hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Iya, silakan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita berikan kesempatan kepada Pak Tri untuk memberikan closing statement sehubungan dengan materi beliau, pengolahan atau mengolah nilai remedi secara otomatis malam hari ini. Silakan Pak Tri. Ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, terima kasih telah mengikuti acara saya. Ya, bagi saya memang sebagai seorang guru itu melakukan penilaian itu memang merupakan kewajiban. Dan memang di suatu kewajiban itu kadang ada kondisi-kondisi yang memang sifatnya harus kita tuntaskan. Dan paling tidak saya di sini hanya berbagi tentang salah satu cara menuntaskan kondisi-kondisi yang yang sudah kita temui lah, sering kita temui. Jadi Bapak Ibu mungkin dari saran-saran atau kegiatan atau dari diskusi yang menarik bagi saya, insya Allah nanti tetap akan saya kembangkan lagi karena memang sejatinya rumus ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lain sebenarnya. Jadi enggak seperti enggak hanya seperti yang saya sajikan tadi, sebenarnya bisa untuk case-case atau kasus-kasus tertentu seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, intinya Bapak Ibu kritik dan saran tetap akan bisa saya terima, apalagi saran yang membangun, bahkan kritik yang membangun. Dan insya Allah kita ketemu lagi di semester selanjutnya. Amin. Berkaitan dengan saya akan berbagi tentang rubrik analistik dan holistik. Karena ilmu ini saya dapat 2019 saat saya main ke Cibubur, sekolahnya Pak Munif Khotib, yang beliau juga secara nasional juga sebagai trainer, bahkan pemilik sekolah juga di Cibubur. Nah, jadi insya Allah apa yang saya dapatkan ini sanad keilmuannya sampai ke beliau seperti itu. Kalau di NU kan harus jelas sanadnya ke siapa seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi semester depan. Kemungkinan saya semester depan mungkin akan mewakili Politeknik Negeri Madiun karena sejatinya saat ini saya memang alhamdulillah saya lagi transisi dari kampus NU ke Madiun itu karena memang alhamdulillah di tahun ini saya keterima CPNS Bapak Ibu. Ya mungkin berkat sering berbagi lah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Tri. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Satu hal yang kita petik dari Pak Tri ini menilai adalah suatu kewajiban guru, tapi di dalam kewajiban itu terselip hak siswa. Ya kan Bapak Ibu ya? Kewajiban, tetapi di dalam kewajiban itu terselip ada hak siswa di dalamnya. Jadi banyak hal yang alhamdulillah kita dapatkan malam hari ini. Terima kasih Pak Tri Septianto. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di room ini dengan materi yang
berbeda. Tadi kami sudah request tentang rubrik, itu rubrik analitik dan rubrik holistik. Ya, ini berhubungan dengan penilaian kinerja ya. Kalau kepada siswa, mudah-mudahan beliau berkesempatan dan sehat walafiat, insya Allah kita akan undang kembali. Ya, dan Bapak Ibu, kami juga undang Bapak Ibu untuk bisa hadir kembali di room ini di hari Rabu depan, tanggal 25, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersemangat, meskipun saat ini kata Pak De Puspo ini sudah berbeda suasananya karena sudah mulai masuk sekolah. Beda dengan 2 tahun kemarin, kita semuanya masih belajar dari rumah, sehingga semangat dari para guru untuk ikut kegiatan virtual itu sangat tinggi juga. Mungkin seperti itu Pak De ya. Ya, jadi sekarang betul. karena sudah mulai masuk, mungkin sebanding juga dengan semangat para guru-gurunya untuk ikut di kegiatan virtual. Tapi kami berharap tidak demikian. Mudah-mudahan semangat kita tetap tumbuh meskipun suasana kerja kita berubah. Karena secara virtual seperti ini kita ikut silaturahim meskipun kita berbeda tempat, berbeda ruang, tapi secara virtual kita bisa berjumpa. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan materi yang berbeda, dengan narasumber yang lain. Dan kami tetap berharap insya Allah bisa jumpa lagi dengan Pak Tri Septianto dengan materi yang sudah beliau sampaikan tadi. Insya Allah mungkin di episode 2015 ya Pak De ya. Insya Allah kita akan sarankan kepada Bu Umi. Amin. Amin. Dan marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima Semoga kasih. kita pertemukan Ibu. kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Tri. Amin, amin. Insya Allah. Buddha, Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Tri itu bermanfaat untuk kita semua, sehingga bisa bernilai ibadah untuk beliau. Amin. Dan yang tetap Bapak Ibu, permohonan kami hanya satu, mari kita tetap semangat untuk belajar upgrade diri. Karena hanya dengan belajar kita bisa survive di bumi yang selalu berubah ini. Ini adalah perubahan yang terus bergulir, dan orang yang bisa survive adalah orang yang selalu untuk belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya. Bunda pernah dengar makanan khas Madiun? Belum. Enggak tahu.